Punya hutang yang banyak bisa jadi beban yang menghambatmu meraih kebebasan finansial. Untuk itu, kamu perlu tahu cara melunasi hutang dengan cepat agar tidak lama-lama berkutat di masalah tersebut. Pembahasan kali ini akan memberikan gambaran tentang pelunasan hutang yang merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan. Baik itu keuangan pribadi maupun bisnis, hutang adalah hal yang dapat menjadi ancaman apabila menumpuk dan tidak segera dibayar. Agar tidak menjadi masalah berlarut-larut, ketahui cara melunasi hutang dengan cepat dan efektif yang perlu diketahui dalam video kali ini. Menurut Wells Fargo, utang yang paling besar biasanya memiliki bunga yang besar pula. Dengan melunasinya lebih dulu, kamu bisa mengurangi keseluruhan utang yang harus dibayar secara signifikan. Kelebihan yang lainnya adalah, kamu jadi terhindar dari risiko bunga yang semakin membesar ke depannya. Namun, kekurangan dari strategi ini adalah kamu harus memiliki kedisiplinan dan komitmen yang besar untuk menyisihkan sejumlah uang yang tak sedikit tiap bulannya. Strategi yang banyak dikenal sebagai debt snowball ini dinilai sebagai salah satu cara melunasi utang dengan cepat. Kebalikan dari strategi pertama, dalam strategi debt snowball, kamu perlu melakukan pembayaran dari utang yang paling sedikit terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, barulah kamu bisa membayar utang dengan nominal yang lebih tinggi. Itulah mengapa cara ini disebut sebagai debt snowball karena besaran utang yang harus kamu bayar seperti bola salju yang semakin lama semakin besar. Kelebihan dari strategi ini adalah dapat meningkatkan motivasi, karena kamu bisa melihat progres pelunasan utangmu lebih cepat. Solusi terlilit utang yang satu ini adalah dengan menyadari dan mengetahui apa saja utang yang kamu miliki. Caranya adalah dengan mencatat dan membuat rekapitulasi dari semua utang yang dimiliki. Pencatatan ini di dalamnya meliputi sisa utang tiap bulannya, suku bunga yang dikenakan, jangka waktu atau tenor utang, serta prioritas utang yang harus dibayarkan. Dengan mencatat semua informasi mengenai utangmu, kamu bisa dengan mudah mengetahui mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Selain itu, kamu pun menjadi jelas seberapa banyak sisa utangmu. Apabila kamu ingin melunasi utang dengan cepat, cara yang satu ini bisa bekerja dengan efektif. Misalnya, kamu punya utang Rp100.000 yang semula ingin dicicil selama 5 bulan. Artinya, kamu harus membayar Rp20.000 tiap bulannya. Namun, jika kamu melebihkannya menjadi Rp40.000 setiap bulan, utangmu akan terbayar lunas dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan. Jika cara sebelumnya menitik beratkan pada nominal cicilanmu, cara yang satu ini lebih menekankan pada frekuensi pembayaran dalam 1 bulan. Setiap ada penghasilan tambahan, sebaiknya langsung kamu sisihkan untuk membayar utangmu meskipun di bulan tersebut sebenarnya kamu sudah membayar cicilannya. Tak apa jika kamu tetap membayarkan cicilan sebesar Rp20.000, namun pastikan untuk melakukannya lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Dengan begitu, utangmu tetap akan terbayarkan lebih cepat. Konsolidasi utang adalah penggabungan seluruh utangmu menjadi satu utang saja dengan bunga yang lebih rendah. Nantinya, kamu akan melakukan pelunasan utang tersebut bukan melalui bank, melainkan perusahaan multifinance atau peer-to-peer lending. Metode ini lumrah digunakan bagi kamu para pemegang kartu kredit. Upaya ini bisa dilakukan baik menggunakan jaminan maupun tidak. Membayar berbagai utang ke sejumlah kreditur bisa sangat merepotkan. Jadi, konsolidasi utang ini bisa membantumu menghemat waktu. Cara melunasi utang dengan cepat lainnya adalah dengan negosiasi ulang ketentuan pembayaran yang masih memberatkanmu, seperti besaran bunga. Apabila peminjam merupakan orang yang dekat denganmu, kamu bisa langsung ajak mereka negosiasi dengan cara yang sopan dan komunikatif. Akan tetapi, apabila berurusan dengan lembaga yang lebih besar, kamu mungkin perlu bantuan dari perusahaan debt settlement.
Cara melunasi utang dengan cepat yang selanjutnya ialah dengan menghasilkan lebih banyak uang. Hal ini tentu tidak semudah yang dibayangkan, tetapi kamu pasti bisa melakukannya selama memiliki keinginan yang besar dibarengi dengan strategi yang matang. Pasalnya, pintu-pintu peluang penghasilan tambahan kini terbuka dengan lebar. Kamu bisa mencari cuan dengan menjadi freelancer atau memulai side hustle yang sesuai dengan passionmu. Selain itu, kamu juga dapat memaksimalkan peluang lainnya seperti menjadi afiliator marketing atau mencari kerja part-time. Yang terpenting, jangan sampai mengganggu pekerjaan utamamu, ya. Ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi beban dan merubah kebiasaan berutangmu. Coba hitung kembali total pengeluaran dan penghasilan dalam 1 bulan. Nilailah seberapa besar sisa uang yang kamu punya setelah memastikan bahwa seluruh pengeluaran wajib seperti listrik, uang makan, hingga dana darurat sudah disisihkan. Apabila sisanya masih sangat kurang untuk membayar utang, ubahlah lifestyle-mu secara drastis. Ketika grocery shopping atau berbelanja kebutuhan sehari-hari, ada beberapa tips yang bisa membantumu menghemat uang. Misalnya dengan berbelanja ketika puncak diskon atau beralih membeli makanan yang jauh lebih awet, seperti makanan kaleng atau sereal. Kamu juga tetap bisa membeli bahan makanan yang dapat bertahan lama selama disimpan di lemari pendingin, seperti daging dan sayur. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi frekuensi berbelanja. Jika semula kamu harus melakukan grocery shopping sebulan sekali, coba kurangi menjadi 2 bulan sekali. Demikian pembahasan mengenai cara melunasi utang dengan lebih cepat dan efektif. Semoga pembahasan kali ini bisa membantumu dan semoga bermanfaat buat kamu.